Apa hukumnya menyerukan tarodhi atau membaca radhiyallahu anhu dan membaca sholawat di waktu khotib menyebutkan nama-nama sahabat atau nama Rasulullah. Berarti pas khutbah khotib menyebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terus Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, atau khotib pas nyebut Nabi Abu Bakar Siddiq sampai menyebut radhiyallahu anhu. Bolehkah menyebut dengan suara agak keras di saat khotib mengumandangkan khutbah? Di dalam kitabnya Anatul Thalibin disebutkan wa yusannu tasmitul atisi wa raddu alaihi wa raf'us sauti minal ghairi mubalaghati. Disunahkan mendoakan orang yang bersin. Pas ada orang, ini kias berarti ya. Pas ada orang bersin disunahkan menjawab atau mendoakan orang yang bersin dan mengembalikan orang yang bersin terhadap doanya orang yang mendoakan. Terus waraqus sauti dan menguatkan suara min ghairi mubalaghatin dengan tanpa mubalaghah itu berlebihan. Tidak berlebihan. Bisolati wassalamu alaihi salatu wassalam dengan membaca sholawat terhadap Nabi ingda dzikril khotibi ismahu ketika khotib menyebut nama Nabi wasifatuhu dan sifatnya Nabi. Berarti boleh. Asal tidak terlalu misalnya Pak Yai Juli ini ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampean sallallahu alaihi wasallam. Aja ganggu wong liya maksudnya. Tidak taswis. Taswis itu mengganggu yang lain. Oh iya. Kok begitu aja sampai terpaku karo ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza qulta li sahibi yaumil jumatil angsit kuwi aja. Hal-hal sing ngene iki boleh gitu maksudnya. Iya jelas ya. Maca tarodhi juga sama boleh. Menurut kitab yang Anatul Thalibin. Kemudian apakah hukumnya? Mengucapkan insya Allah ketika khotib ittaqullah. Ini aneh saja. Insyaallah. Ya, pertanyaannya ya aneh. Misalnya ittaqullah tuqati insyaallah nang jero ati. Bagaimana hukumnya itu? Itu mubah atau boleh? Tapi dianjurkan jangan. Masalahnya wong harus dilakukan orang kudu insyaallah. Sia-sia ya. Sia-sia. Sia-sia nih piye? Mubah iki kalau sia-sia ya. Lah iya maksudnya kaya-kaya kan taluk nang awake dhewe gak ning apa jenenge insyaallah nek Allah ngersakne padahal itu harus takutlah kepada Allah semampu kamu. Tapi nek disuruh menjauhi larangan itu tidak semampu kamu. Cara gambarane kowe tak kon angkat mejamu. Ora sak mampune kan? Ya. Tapi aja mbok angkat mejamu nganggo kemampuan ora. Nek kon melaksanakan perintah, kuwi diukur kemampuan kita. Tapi nek dilarangan, kuwi kudu. Jangan kamu sentuh meja itu, pakai kekuatan. Jangan disentuh, jangan diangkat. Kan enggak perlu kekuatan kan? Enggak perlu kemampuan kan? Tapi nek ittaqullah kuwi kudu dilaksanakne semampunya. Enggak iso salat karo ngadeg ya karo lungguh, gak iso lungguh karo turu. Ngono maksudnya. Iya toh, tapi nek dilarang jangan kerjakan itu. Kuwi enggak perlu kekuatan. Betul kan? Iya. Ngono kuwi mau. Dadi niki aja terus insyaallah ya. Ya oleh cuman ora rapik blas ya. Ora pas. Bagaimana hukum memperbarui nisan? Nisan apa? Maisan di kuburan. Memperbarui nisan sebelum mayatnya rusak itu hukumnya boleh atau wenang. Adapun masa rusaknya mayat hingga menjadi tanah, ini para ahli beda pendapat. Ada yang 15 tahun sudah rusak. Tengok faktor mungkin wilayah tanah atau faktor apanya. Ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Perbedaan tersebut mengingat perbedaan iklim. Dan boleh memperbarui sesudah masa rusaknya mayat apabila tidak menghalangi untuk dipergunakan penguburan mayat baru
Tetapi apabila menghalangi maka hukumnya haram. Ada catatan ya. Apabila menghalangi maka hukumnya haram. Ini diambil dari kitab Nihayah wa yusannu an tafiya jama'atan ba'da tafni amma ba'dal bali' ingdaman marra ayyi min ahlil khira. Fala yahrumu nafsu bal tahrumu imaratuhu wa taswiyatu turabin alai idza kana fi maqbarati musabbalatin. Para jamaah pengiring jenazah disunahkan untuk berdiri setelah jenazah dikubur. Adapun jenazah yang sudah hancur sesuai dengan perkiraan maka ahli yang sudah berpengalaman tidak diharamkan untuk digali kembali. Bahkan diharamkan membangun bangunan dan meratakan atau mengecor tanah di atasnya jika berada di kuburan yang landai. Karena itu bisa menghalangi orang lain untuk menguburkan jenazah lain. Karena mereka menyangka jenazah yang pertama itu belum hancur. Ini garis pokoknya boleh mengganti nisan ketika kira-kira mayatnya belum rusak. Tapi tidak diperbolehkan membangun kuburan di atas kuburan, entah ngecor entah apa. Sebab menghalangi orang lain untuk menguburkan di tempat tersebut. Ya jelas ya. Fi mas'alati hurmatin nafsi qoblal bali. Tentang keharaman menggali kubur sebelum jenazah hancur. Sedangkan setelah hancur maka tidak haram digali kembali. Nek wis hancur ora haram kembali. Bahkan yang diharamkan adalah membangun bangunan, meratakan atau mengecor tanah di atasnya agar tidak mencegah orang lain menguburkan jenazah lain. Karena menyangka jenazah yang semula belum hancur. Iki diwaca ben rada anu. Iki otomatis kan kuburan umum, kuburan milik bersama. Tapi nek wis dibangun seakan-akan hak milik toh. Nanti enggak bisa dipakai orang lain lagi. Lah kuwi lah sing dadi haram. Tinggal gak apa-apa ngono. Sing penting iki iso bergantian tempatnya. Nek ora kok dadi larang meneh. Tanah kubur iki. Terus memagari kuburan dengan tembok dalam tanah milik sendiri. Bagaimana hukumnya? Membangun kuburan dan mengelilingi atau memagarinya dengan tembok. Dikelilingin. Pinggirnya biasanya kan. Pada tanah kuburan milik sendiri. Nek kuburan milik dewi tanah dewi. Membangun kuburan dan memagari dengan tembok di tanah kuburan milik sendiri. Dengan tidak ada satu kepentingan hukumnya makruh. Neng tanah dewi tanpa ada kepentingan hukumnya makruh. Tanah dewi. Wa kuriha bina ulahu lil qabri li sihatin nahyi. Dimakruhkan membangun kuburan karena berpendapat sohehnya pencegahan membangun kuburan. Sohehnya hadis itu li sihatin nahyi anhu dari membangun kubur. Bila hajatin dengan tanpa hajat. Kau fi nafsin seperti khawatir dibongkar, au kafrin sabuin atau digali hewan galak, hewan buas. Au admin sailin atau kena banjir. Karahatul bina'i idza kana yamlikuhu. Makruhnya membangun itu jika yang tanah itu dimiliki sendiri. Ning fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma marra au nahwin kubain ngalahi bi musabbalati ila angqala au mauqufatin haruma. Nek tanah wong, tanah umum, tanah wakaf niku lho. Membangun di atas kuburan atau membuat kubah di atas kuburan maka hukumnya atau haruma haramkan. Terus wahadima wujuban dan merobohkan itu hukumnya wajib. Coba ngono iki. Iki menurut iki lho ya, aku maca engko sampean aja terus nyarani aku, keremen ngono ora. Aku gur maca. Tak waca artine ya. Makruh hukumnya membangun suatu bangunan di atas kuburan karena adanya hadis sahih yang melarangnya. Jika tanpa ada keperluan seperti kekhawatiran akan digali dan dibongkar oleh binatang buas atau diterjang banjir. Kemakruhan tersebut jika kuburan itu berada di tanah miliknya sendiri. Makruh nek milik dhewe.
Sedangkan membangun kuburan tanpa satu keperluan atau memberi kubah di atas kuburan yang terletak di tanah yang landai atau di tanah wakaf, maka hukumnya haram dan harus dihancurkan. Haduma wujuban, wajib dihancurkan. Keren ya ini ya. Karena bangunan tersebut berarti mengabadikan jenazah setelah kehancurannya. Jenazah kudune wis entek, kudune kan diganti kan? Tapi terus ora, masalahnya bangunannya cek. Menurut Imam Al-Bajrimi sebagian ulama mengecualikan keberadaan bangunan kuburan pada kuburan para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh yang lain. Aku terus aja protes nih. Lah nabi kok dibangun? Wali-wali kok dibangun? Ini pendapatnya kecuali apa kuburannya para nabi, para syuhada atau para solihin. Kadang-kadang ngoten niku ning tanah dhewe ndak kayak para wali-wali kae sing cara ning kuburane Imam apa jenenge Sunan Kalijaga barang kan biasanya kan ning kuburane dhewe. Bagaimana hukumnya menghias kuburan dengan sutra? Karena sering ya ning kuburan ke masane digawe kain sutra. Menghias kuburan dengan apa selain kuburan Rasulullah dengan sutra atau kharir hukumnya haram dan dengan selain sutra hukumnya makruh. Keterangan diambil dari kitab Tarsyikhul Mustafidin. Wa yukrahu, dan dimakruhkan walau marratan tazyinun, walaupun hanya sekali menghias kuburan tadi. Ghairil Ka'bah itu selain Ka'bah. Kamas hadis solih, seperti kuburan orang soleh. Bi ghairi kharin, dengan tanpa apa jenis bukan sutra. Neng wa yahrumu, dan haram bihi dengan sutra. Kalau dengan tidak sutra makruh. Kalau dengan sutra haram. Amma hiya fayahillu satruha bil kharir wa kadza qabru sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau itu dihalalkan menghias kuburan dengan sutra adalah kuburannya Nabi besar Muhammad boleh aja Nabi. Selain itu tidak ada pengecualian. Wallahu a'lam.